Senin 1 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tahun ini tema peringatannya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Lalu apa amanat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir Pancasila? Apa saja tantangan eksistensi Pancasila saat ini? Dan apakah generasi muda sekarang masih relevan dengan Pancasila? Bagaimana hasil surveinya? Kita bahas. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Seperti diketahui sudah 81 tahun sejak Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato bersejarah pada 1 Juni 1945. Lalu sepanjang perjalanannya, apa saja tantangan yang kini menguji eksistensi Pancasila? Hasil jajak pendapat Kompas pada 19 hingga 22 Mei 2025 menemukan 3 tantangan utama yang menguji eksistensi Pancasila. Sebanyak 34,5% responden menilai pengaruh teknologi dan media digital, terutama penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, menjadi ancaman bagi pengamalan Pancasila dan persatuan bangsa. Sementara itu, 34,3% responden menyoroti penyimpangan kekuasaan serta praktik KKN yang dinilai merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman dan pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda yang menjadi perhatian 30,6% responden. Temuan ini mengindikasikan adanya krisis literasi ideologis sekaligus menunjukkan bahwa publik lebih mengkhawatirkan persoalan internal terutama terkait integritas dan pendidikan dibandingkan tantangan dari luar. Data lain mengenai Pancasila dan Gen Z diungkapkan melalui survei nasional evaluasi dan komitmen publik terhadap Pancasila yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 4 hingga 12 Maret 2026 terhadap 2020 responden. Hasil survei menunjukkan 73,5% responden berusia 22 hingga 25 tahun mengetahui kelima sila Pancasila. Persentase ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, disusul kelompok usia di bawah 21 tahun sebesar 72,8% dan kelompok usia 26 hingga 40 tahun sebesar 67,9%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebut hasil tersebut menunjukkan generasi Z masih mengenal Pancasila dengan baik, menganggap nilai-nilai tetap relevan, serta menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan rujukan dalam kehidupan. Merespons hasil ini, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, menyambut positif temuan bahwa generasi Z masih memandang Pancasila relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Meski demikian, Lili mengingatkan bahwa sebagian generasi Z juga melihat adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan realitas yang mereka saksikan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu segera merespons agar kekecewaan tersebut tidak berkembang menjadi sikap antipati terhadap Pancasila, terutama di tengah arus informasi media sosial yang semakin sulit dibendung. Lili juga menegaskan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi Z semakin menantang di tengah dominasi algoritma media sosial. Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan secara simbolik dan formalistik, tetapi harus diwujudkan secara substantif melalui dukungan terhadap kebebasan politik, anti kekerasan, toleransi, serta penolakan terhadap KKN dan politik dinasti. Sahabat Kompas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara. Namun di tengah maraknya praktik KKN dan krisis keteladanan, ujian sesungguhnya adalah membuktikan bahwa Pancasila masih menjadi panduan dalam setiap kebijakan dan tindakan, bukan sekadar semboyan.